Oke teman-teman, ini memang ketika kita ingin mendapatkan hasil yang berlimpah atau buah kelapa sawit yang banyak, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah tingkat kesuburan tanah di kebun kelapa sawit kita ataupun di kebun-kebun yang lain. Tentu ketika tanah subur, tentu nanti akan berdampak kepada produksi hasil yang akan kita dapatkan teman-teman. Di video kali ini kami akan coba membongkar bagaimana teknik menyuburkan tanah di kebun kita tanpa menggunakan pupuk, dan juga tentu ini adalah proses alami yang kita bisa langsung aplikasikan di kebun kita masing-masing. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam pelintir semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke teman-teman, sekarang kita berhadapan dengan salah satu tanaman ini yang kami maksud di sini. Ternyata tanaman ini secara alamiah bisa menyuburkan tanah karena di mana di akar tanaman ini mengandung bakteri yang bisa mengikat nitrogen secara alamiah di alam bebas. Dan tentunya ketika nitrogen sudah terpenuhi di tanah-tanah di kebun kita, tentu nanti akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kebun kita. Tentu nanti akan berpengaruh pada hasil produksi yang kita dapatkan. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang disebut dengan tanaman Arachis pintoi atau tanaman sejenis kacang-kacangan teman-teman ini. Mungkin di saat ini teman-teman yang menonton video ini sudah pernah melihat tanaman ini. Kalau tanaman ini teman-teman temukan, silahkan diambil, bisa ditanam di kebun kita masing-masing. Nah, ini salah satu contoh tanamannya teman-teman ini. Dan memang untuk di kebun kami ini, untuk tanaman Arachis pintoi ini ketika di jam-jam 10-an ke atas itu biasanya nanti akan mekar daunnya atau bunganya teman-teman ini. Nah, ini semacam ini teman-teman ini. Bunganya warna kuning. Nanti ketika di waktu siang hari nanti akan mekar. Ini cantik sekali teman-teman ini kalau di waktu siang hari. Ini kebetulan kami merekam video ini di saat sore hari, jadi daun-daunnya ini kuncup sepertinya, dan juga bunga-bunganya juga tidak mekar teman-teman ini. Jadi memang teman-teman ini, ketika kita menanam Arachis pintoi di kebun kelapa sawit kita ataupun di kebun-kebun yang lain, untuk tanaman-tanaman keras atau tanaman-tanaman buah-buahan juga sangat bagus sekali. Kalau menurut saya memang kalau tanaman Arachis pintoi ini lebih bagus kita tanam di kelapa sawit yang sudah produksi. Kalau untuk kelapa sawit yang masa-masa TBM, lebih bagus kita tanam yang palawija atau teman-teman yang bisa langsung kita dapatkan hasilnya, misalnya jagung, lombok dan sebagainya. Tapi kalau sudah untuk di atas kelapa sawit yang sudah di atas 3 tahun yang sudah TM, kita bisa menggunakan tanaman ini sebagai tanaman penutup tanah. Secara alamiah bisa menyuburkan tanah, dan tentunya juga teman-teman ini fungsinya selain penyubur tanah, juga ini sebagai penutup tanah yang tentunya nanti bisa melembabkan tanah kita secara alamiah. Tentu juga nanti resiko erosi atau terkikisnya tanah di kebun kita ini bisa ditekan oleh adanya rumput Arachis pintoi. Ini sangat multifungsi sekali teman-teman tanaman ini. Dan juga untuk Arachis pintoi ini sangat cocok sekali juga untuk kita gunakan sebagai pakan ternak kambing teman-teman. Siapa tahu di saat ini yang menonton video ini yang memelihara atau beternak kambing, ini sangat cocok sekali juga untuk dijadikan pakan ternak kambing teman-teman ini. Nah, ini salah satu contoh tanaman Arachis pintoi. Nanti kalau kita misalnya mau ngambil bibitnya teman-teman ini, tinggal dipotong saja teman-teman ini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini contoh stek Arachis pintoi. Kebetulan kami dulu pernah mengirimkan kawan di Riau teman-teman ini. Dari Berau Kaltim kami kirim ke Riau. Alhamdulillah tidak ada yang mati teman-teman. Mungkin ada tapi tidak terlalu banyak teman-teman. Ini adalah salah satu contoh bentuk stek dari Arachis pintoi, yang tentunya bibit Arachis pintoi ini sangat bagus sekali untuk kita coba tanam di kebun kita masing-masing, entah itu di kebun kelapa sawit ataupun di kebun buah-buahan ataupun di cengkeh dan sebagainya. Ini salah satu contoh stek atau bibit dari Arachis pintoi teman-teman ini. Ini sangat cocok sekali, apalagi kalau sudah waktu
siang hari teman-teman ini daun-daunnya kembali mekar, bunga-bunganya juga bermekaran, itu cantik sekali teman-teman, seperti taman teman-teman ini kalau Aracis pintoi ini. Dan juga tentunya ketika ada Aracis pintoi, pertumbuhan gulma yang ada di kebun kita itu bisa ditekan. Contohnya semacam ini, gulma-gulma liar itu hanya sedikit yang tumbuh karena ada Aracis pintoi yang menutup di tanah di kebun kita ini. Ini salah satu contoh juga, dan ini juga tentu akan berpengaruh terhadap pemakaian herbisida atau racun rumput teman-teman. Kita bisa tekan, kita bisa mengurangi yang namanya penggunaan racun rumput. Inilah salah satu contoh tanaman yang wajib kita tanam di kebun kelapa sawit kita, untuk tentunya banyak sekali manfaatnya, multifungsi, penyubur tanah, penutup tanah, pencegah erosi, juga sebagai penambah keindahan teman-teman, karena dia berbunga cantik sekali warna kuning teman-teman. Bisa juga sebagai pakan ternak kambing, dan juga banyak sekali fungsi-fungsi yang lain, bisa sebagai penutup tanah sehingga gulma-gulma itu bisa tidak tumbuh di kebun kelapa sawit kita. Mungkin teman-teman di saat ini ada yang kepengen untuk memiliki bibit Aracis pintoi ini, bisa menghubungi saya saja di nomor HP 0852 46077 087. Juga saya akan lampirkan nomor HP saya di deskripsi video ini. Siapa tahu di saat ini yang teman-teman menonton video ini ada yang berminat untuk mengkoleksi Aracis pintoi ini. Saya akan coba kirimkan ke tempat teman-teman semua. Oke, mungkin itu sedikit informasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.